Pemerintah serius melarang kegiatan mudik 2021. Bahkan kebijakan larangan mudik sudah final dan berlaku di seluruh Indonesia tanpa bisa diganggu-gugat lagi. Larangan bepergian ke kampung halaman saat libur lebaran ini tidak hanya berlaku untuk perjalanan jauh antar kota antar provinsi, tapi juga berlaku untuk perjalanan dekat di wilayah Jabodetabek yang biasa disebut mudik lokal. Anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Demokrat, Irwan Veko, mendukung dengan adanya kebijakan larangan mudik 2021 ini. Ia menambahkan jika larangan mudik sudah final, maka harus ada regulasinya. Aturan ini harus disinergikan dengan sejumlah transportasi umum. Irwan mengatakan jika pemerintah tak tegas dalam kebijakan mudik, ia khawatir banyak warga yang kucing-kucingan dengan petugas seperti mudik tahun lalu bakal terulang, dan tren COVID akan naik secara drastis. Irwan juga menuturkan angka pasien COVID selalu naik dikarenakan hari-hari libur seperti Idul Fitri, hari libur kemerdekaan, dan hari libur nasional. Ia juga meminta pemerintah konsisten pada kebijakan yang diambil terkait kebijakan larangan mudik, hingga tempat wisata demi mencegah dan penularan COVID-19. Ya, jadi tentunya dengan adanya kebijakan larangan mudik ini kita mendukung ya. Karena kita pelajari tren COVID itu selalu naik pada saat ada hari-hari libur seperti ini, baik misalnya Idul Fitri, ya, hari libur hari kemerdekaan, Nataru. Nah, sehingga kesempatan untuk kemudian menstabilkan tren yang terus turun ini dengan tegas ya melarang mudik. Makanya kita minta ini bukan hanya sekedar himbauan, tapi harus diikuti dengan turunan gitu ya, peraturan bersama menteri terkait kegiatan keagamaan ya, kesehatan, dan untuk pengendalian transportasinya ada peraturan menteri perhubungan ya, yang kemudian mengendalikan transportasi udara, darat, dan laut gitu, sehingga kebijakan larangan mudik ini betul-betul implementasi dan efektivitasnya itu terwujud gitu. Kan sia-sia tuh kalau kemudian larangan mudik ini kemudian tidak dibarengi dengan legalitas ya, regulasi yang mengatur semua pengendalian kegiatannya, baik transportasi, keagamaan, wisata atau kegiatan-kegiatan di tempat publik. Kemudian dampaknya untuk sektor pelaku usaha transportasi ini bagaimana Pak depannya? Ya ini kan buah simalakama antara mencoba melandaikan tren COVID ini atau kemudian fokus ya, pada ekonominya. Kan sebenarnya dari sisi yang mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini satu-satunya aktornya itu pemerintah melalui belanja negara. Menurut saya sih ya, untuk kemudian ada pada optimalisasi penanganan ekonomi itu kita fokus. Karena kalau tren COVID-nya terus tinggi, maka efektivitas kebijakan apapun termasuk pemulihan ekonomi nasionalnya nggak efektif. Ya, saya pikir lepas dari Lebaran ini, ya kita berhasil melandaikan ini. Saya pikir dorong ya terkait tadi pertumbuhan ekonomi, transportasi dan lainnya itu kita dorong. Jadi seberapa besar sih pertumbuhan ekonomi ketika program pemulihan ekonomi ini dibarengi dengan pemulihan kesehatan? Ya, kita lihat ya, ini kan sangat besar. Sudah kita dukung dengan Perpu nomor 1 untuk stabilitas keuangan. Kemudian kita kasih anggaran. Sekarang ada 80% tuh realisasinya ya, sekitar 500 triliun itu untuk pemulihan ekonomi nasionalnya. Penanganan COVID kesehatannya sendiri 130 triliun. Tapi kan kondisinya masih seperti ini gitu. Makanya kita bilang ingin pemerintah itu konsisten, ya jangan sekedar gimmick gitu. Jadi konsisten, terapkan bagaimana melandaikan COVID ini, kemudian di sisi lain bisa fokus pada pemulihan ekonomi nasional gitu. Nggak bisa tuh dua-duanya. Kalau tren COVID-nya terus naik, efektivitas pemulihan ekonomi nasional nggak akan terwujud.